hidupku. Ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu, jiwaku pun Siapkan setiap hati kita mau sembah Dia. Satu hal yang kami rindukan ya Bapa, yaitu selalu bersekutu di depan-Mu, bersekutu di dalam kebenaran-Mu yang kudus.
Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami mau muji-muji Engkau Tuhan dari ini. Terima kasih Tuhan, dan Kau pimpin ibadah ini. Awal, pertengahan, hingga akhir. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan yang di tempat ini ya. Haleluya, dan yang di rumah semua siap-siap kita puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bagi berdiri yuk semua. Haleluya. Jadi
Coba kita ikrarkan murid Yesus yang di rumah sama-sama. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga suara murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan dulu sekalian. Jadi di rumah, silakan setiap hati. Kami tidak mau berjalan Bapak Saudara, tidak sendiri tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini, menjelang siang ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada kata lain bagi kami untuk selalu mengikuti Engkau. Engkau adalah sumber kami Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. You are my center of my joy, Lord Jesus. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi sama-sama katakan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa menjumpai saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita yang penting, berita yang akan menjadi jawaban bagi kita dalam pergumulan, khususnya di masa pandemi ini. Saudara-saudara, sudah tidak jadi rahasia lagi bahwa banyak orang Kristen yang mencoba menghubungkan
atau menyambung-nyambungkan peristiwa pandemi yang kita sedang alami ini, yang sudah berlangsung hampir 2 tahun lebih ini, dengan satu topik eskatologi atau yang sering disebutkan dengan antikristus. Apakah memang demikian, saudara-saudara? Apakah pandemi ini adalah salah satu hasil karya daripada antikris? Apakah ini adalah suatu pertanda bahwa antikristus sudah ada di sini, sudah bekerja dan sudah melakukan fungsinya? Oleh karena itu, saudara-saudara, saya berharap Anda bisa mendengarkan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang rapture, puncak sukacita Kristen, orang-orang percaya, yaitu pengangkatan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, rapture itu diambil dari kata Latin raptu yang artinya diangkat. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata harvazo, dirampas atau dilarikan. Jadi rapture adalah peristiwa di mana gereja mempelai Kristus diangkat dan dilarikan, ya, dan dibawa ke awan-awan untuk menyongsong Tuhan dengan mengenakan tubuh kemuliaan dalam waktu yang sangat singkat. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Rapture itu berlangsung dalam kecepatan yang luar biasa, yang sering disebutkan dengan kata en atomo dalam bahasa Yunani, atau dalam kecepatan super cepat. Ya, itu disebutkan dengan kata in the twinkling of an eyes, atau 400 milidetik. Jadi hampir tidak bisa dirasakan, dan itu sudah terjadi. Itulah rapture, peristiwa ketika gereja diangkat untuk berjumpa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, mengapa saya coba mengangkat rapture ini? Karena nanti akan berhubungan erat dengan apa yang sedang diperbincangkan orang, apa yang sedang banyak dibahas oleh beberapa orang tentang pandemi yang berhubungan dengan peristiwa yang disebutkan tadi, peristiwa antikristus. Nah, saudara-saudara, rapture dalam pandangan para sarjana Alkitab memang beragam, ya. Ada kurang lebih 4. Namun saudara-saudara, saya hanya mengutip satu yang saya percayai, yaitu pretribulasi. Rapture, pretribulasi atau pengangkatan gereja sebelum masa sengsara antikristus. Kenapa? Karena pandangan inilah yang lebih relevan, lebih tepat, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teks dan konteks. Saudara-saudara, pretribulasi rapture artinya gereja akan diangkat, gereja sebagai mempelai Kristus akan diangkat sebelum terjadinya masa antikristus, ya, atau masa kesusahan besar yang sering disebut dengan istilah tribulasi. Jadi rapture itu bertujuan untuk menjemput gerejanya, ya, Yohanes 14 ayat 2, menyelamatkan gerejanya yang kudus dari kesukaran atau aniaya yang besar, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 10, menyempurnakan orang kudus, Filipi 3:21, dan memberi kesempatan ilahi di mana gerejanya akan menerima upah pelayanan selama mereka mengabdi sebagai pelayan Kristus selama hidup di dunia. Jadi saudara dikasih Tuhan, mengapa kita mempercayai, mengapa saya sebagai seorang hamba Tuhan mempercayai bahwa gereja akan diangkat sebelum masa antikristus? Mengapa saya mempercayai bahwasanya gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi? Saudara-saudara, ada beberapa alasan yang akan saya coba uraikan dengan lebih detail kepada saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara ini dapat menjawab tadi pertanyaan pertama kita. Apakah ya pandemi berhubungan dengan antikristus? Atau lebih detail lagi, apakah beberapa orang yang menganggap bahwa vaksinasi, ya, salah satu upaya pemerintah, upaya dari seluruh dunia untuk mengempang dan mengatasi
persebaran atau penularan infeksi daripada COVID-19 ini adalah salah satu buah dari pekerjaan antikristus. Jadi saudara-saudara, lewat beberapa poin, ada 9 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara sebagai alasan mengapa kita mempercayai bahwa antikristus belum, bahwa antikristus tidak ada di sini, antikristus belum real, antikristus belum menyatakan dirinya, karena gereja sekali lagi belum mengalami rapture. Yang pertama, saudara-saudara, alasan pertama mengapa kita mempercayai gereja akan diangkat sebelum masa antikristus adalah karena kitab Wahyu menyeratkannya, ya. Jadi garis besar kitab Wahyu menjelaskannya. Saya mau jelaskan kepada Anda secara singkat saja begini. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, Yohanes menulis di dalam kitab Wahyu tentang gereja. Ya. Yang pasal pertama dia menulis tentang visi Kristus, ya. Dia melihat visi Yesus. Lalu pasal yang kedua, dia diperintahkan untuk menulis hal-hal yang terjadi sekarang, ya. Maka itu adalah tentang jemaat di Asia Kecil, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, pada pasal yang kedua dan ketiga dia berbicara tentang jemaat. Pada pasal yang keempat, saudara-saudara, dikatakan garis besar daripada kitab ini menjelaskan bahwa pada pasal yang keempat ditandai dengan kata metatauta, artinya kemudian daripada itu, ya. Jadi mulai pasal yang keempat, gereja sudah tidak ditulis lagi di dalam kitab Wahyu. Kenapa? Karena gereja sudah mengalami rapture, ya. Gereja sudah mengalami pengangkatan dan sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan, ya, dalam pesta perjamuan kawin anak domba, yaitu di ruang maha suci, ruang perjamuan maha suci yang maha kudus itu. Jadi yang pertama, antara pasal 1 dan 3 gereja masih disinggung oleh Yohanes, tetapi pasal 4 sampai 19 gereja sudah tidak pernah lagi dituliskan. Kenapa? Karena gereja sudah bersama dengan Kristus. Dan pasal 4 sampai pasal 19 adalah pasal tribulasi, pasal di mana kesusahan besar, pasal di mana antikristus sedang melakukan aktivitasnya, menyatakan eksistensinya di tengah-tengah dunia ini. So, yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita mempercayai pre-tribulasi, bahwa gereja sudah diangkat, ya, sebelum masa antikristus, adalah karena garis besar kitab Wahyu. Yang kedua, saudara-saudara dikasih Tuhan, karena gereja telah di surga sebelum masa tribulasi. Wahyu 4 ayat 4 dan 10 mengatakan bahwa sebelum masa tribulasi, Yohanes melihat 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang kudus Allah yang telah dibangkitkan dan diangkat. Mereka ada di surga yang menjelaskan pada permulaan Wahyu pasal 4. Dan setelah itu Wahyu pasal 19 terjadi masa kesusahan besar atau tribulasi besar. Ya, jadi orang-orang kudus Allah ini, yaitu jemaat atau disebut dengan kata eklesia atau gereja, adalah umat yang telah berada bersama-sama dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam tubuh kemuliaan. Mereka telah memakai pakaian putih dan mereka telah dimahkotai. Mereka telah menerima pahala mereka, upah mereka, dan mereka telah bersama-sama dengan Tuhan di dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Jadi saudara-saudara, tribulasi yang coba disebutkan adalah masa kesusahan di mana pemerintahan antikristus akan mengambil alih dunia. Sekali lagi dijelaskan pada pasal 4 sampai pasal 19 kitab Wahyu, terjadi setelah gereja diangkat. Faktanya adalah gereja masih di sini, saya masih di sini, saudara masih di sini, artinya rapture belum terjadi. Kita masih di sini, gereja masih di sini, rapture belum terjadi. Dan sekali lagi jawaban yang pasti, maka tribulasi belum terjadi. Antikristus belum bisa menyatakan dirinya. Yang ketiga, karena tribulasi adalah hari besar murka Allah. Saudaraku,
Dalam Wahyu 6 ayat 17 dikatakan, tribulasi adalah hari besar murka Allah. Itu adalah periode waktu 7 tahun, yaitu minggu ke-7 dalam nubuatan Daniel, dan masa Wahyu antara pasal 4 sampai 19, yang mana dalam Wahyu 6 ayat 17 dikatakan, tribulasi itu adalah masa di mana Allah menumpahkan segala murkanya. 1 Tesalonika 1 ayat 10 katakan, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, jadi kalau tribulasi adalah hari murka, hari Allah menumpahkan murkanya, dan 1 Tesalonika 1 ayat 10 katakan, Yesus akan menyelamatkan gereja dari hari murka, maka sangat jelas sekali tidak mungkin gereja ada pada masa tribulasi. Karena bagaimana mungkin gereja ditumpahi amarah dan murkanya Allah? Sebab dia berkata dia akan menyelamatkannya dari murka itu. 1 Tesalonika 5:9 juga mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Tuhan kita. Kedua ayat ini menjelaskan, saudara-saudara, bahwa tribulasi, masa sengsara itu adalah masa di mana Allah menumpahkan murkanya kepada orang-orang yang tidak percaya, yang menolak untuk percaya. Dan saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa gereja akan diluputkan dari murka itu menjelaskan bahwa sebelum tribulasi, kita orang percaya sudah diangkat bersama dengan Kristus dalam awan-awan permai. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudara, janji Kristus bahwa jemaat akan diselamatkan dari peirasmos. Ya, kalau yang ketiga tadi dari hari besar murka Allah, peirasmos adalah janji Kristus kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka pasti diselamatkan dari tribulasi, dari pencobaan, dari bencana, dan dari kesusahan besar yang disebutkan dengan kata peirasmos dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara, saya membacakan ayat ini bagi Anda. Ya, Wahyu 3 ayat 7 sampai 10. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu surga terbuka bagimu, karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan, peirasmos, yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai, pirasai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali bahwa gereja akan luput dari peirasmos. Gereja diangkat dan disingkirkan sebelum peirasmos. Karena janjinya bagi jemaat Philadelphia, yaitu jemaat yang dikatakan tadi, menuruti firman, tekun menantikan dia. Jadi ciri-ciri eklesia adalah, yang akan mengalami pengangkatan adalah jemaat Philadelphia yang turut firman dan yang tekun menantikan dia. Ya, menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sedih sekali sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani di gereja, ada pengajaran-pengajaran yang agak sedikit meresahkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, di mana mereka, sebagian orang yang mencoba memberikan doktrin-doktrin yang membelokkan hati orang-orang percaya, sehingga mereka mulai ketakutan, mulai kebimbangan, dan mulai merasa, apakah saya masih menjadi milik Kristus? Karena sekali lagi mereka, para pengajar-pengajar yang mencoba mengajarkan dari sisi yang tidak jelas arah teologianya ini, yang menghubungkan pandemi sebagai pekerjaan antikristus, yang menghubungkan, bahkan mencoba mencocok-cocokkan peristiwa vaksin atau vaksinasi sebagai salah satu karya iblis untuk memeteraikan orang-orang Kristen sebagai pengikut-pengikut antikristus. Saudara yang dikasih Tuhan,
Jika saja memang antikristus ada di sini, dia sudah memeteraikan orang-orang dengan cara membuat melalui cairan yang kita terima, cairan vaksinasi. Maka ada 4 tadi alasan yang sudah saya kemukakan, dan masih ada 5 lagi alasan tadi yang harus dibatalkan demi praktek teologi yang tidak jelas tadi. So, sekali lagi, ada 4 yang menjelaskan bahwasanya antikristus itu, pekerjaan antikristus itu akan nyata ketika gereja sudah diangkat. Itu saja sudah sekali lagi membatalkan, ya, menggagalkan gagasan teologi yang mengatakan, yang menghubungkan, yang mengkaitkan vaksinasi dengan peristiwa antikristus. Yang menarik di sini saudara-saudara adalah kita diluputkan dari peirasmos. Kita diluputkan dari masa di mana antikristus tidak akan pernah bisa menyentuh orang percaya. Tidak akan bisa menganiaya orang Kristen. Karena sebelum dia menyatakan dirinya, saudaraku dengar, gerejanya sudah disingkirkan terlebih dahulu. Yang kelima, saudara-saudara, mengapa kita mempercayai pretribulasi, rapture? Karena rapture adalah untuk orang percaya, dan tribulasi adalah untuk dunia yang tidak percaya. Jadi rapture adalah untuk gereja, dan tribulasi adalah untuk orang-orang dunia yang tidak percaya, yang tidak mau percaya, yang menolak untuk percaya kepada Kristus. Jadi ini adalah pahala kita yang sangat berharga dan terindah, yang mana di dalam Kristus kita akan diangkat kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan, dan berbagai penghakiman dan murka yang sepakat tadi, murka Allah akan ditumpahkan ke tengah dunia, di mana dunia dipenuhi oleh orang-orang tidak percaya. Jadi sementara gereja disingkirkan untuk menerima segala yang mulia yang pernah dijanjikannya, maka dunia yang tidak percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan menerima, dengarkan, penghakiman, penghukuman, segala murka yang akan ditumpahkan. Dan termasuk tentu kepada antikristus, kepada orang-orang yang anti kepada Yesus, kepada orang-orang bahkan siapa saja yang anti kepada Kristus Tuhan kita. Yang kelima, mengapa kita mempercayai? Karena sekali lagi, pahala kita, itulah sebabnya kita diminta untuk setia. Ya. Jadi sebelum Tuhan datang menjemput kita, gereja diminta untuk setia. Sangkal diri pikul salib. Walau kita harus mengalami kesusahan yang cukup sementara di dunia yang kita tempati, ada penolakan, ya, ada aniaya, ada tekanan, ada gesekan, untuk mempertahankan iman kita sebagai orang percaya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pertahankan itu. Karena kelak jika kita diangkat, kita akan menerima upah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Di mana kita mengalami rapture, berjumpa dengan Tuhan kita, mengalami segala yang mulia yang Dia janjikan. Sementara dunia yang tidak percaya itu, yang pernah menganiayamu, yang menekanmu, yang menganiayamu, akan menerima segala murka yang ditumpahkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Yang keenam, mengapa kita mempercayai gereja diangkat sebelum antikristus menyatakan dirinya? Karena 6, Allah tidak dapat memulai tribulasi. Dengar baik, ini pesan yang sangat keras. Allah tidak akan pernah dapat memulai masa tribulasi atau masa di mana Dia akan menumpahkan murkanya atas dunia sebelum gereja dipastikan telah bersama-sama dengan Kristus di surga. Dengar baik, saudaraku. Jadi Allah tidak akan pernah memulai tribulasi, atau dengan kata lain, Allah tidak akan membuka celah di mana antikristus menyatakan diri di tengah dunia ini sebelum gereja bersama dengan Kristus. Saudara-saudara,
Perhatikan peristiwa Sodom dan Gomora dengan tokoh Lot dan keluarga yang disebutkan sebagai orang benar itu. Ya, saudara masih ingat dalam kitab Kejadian ketika Abraham bersyafaat untuk kota itu? Tidakkah engkau akan menahan murkamu jika ada 50 orang yang percaya di sana? Turun lagi angkanya sampai sekian kecil. Sampai akhirnya Tuhan menunggang balikkan kota Sodom Gomora. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Malaikat yang diutus ke sana berkata, sebab Tuhan tidak bisa memurkai kota ini sebelum Lot dan keluarganya keluar dari kota itu. Jadi analogi ini menjelaskan, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa sebelum Lot orang benar itu keluar, Tuhan tidak menunggang balikkan, menghancurkan, meluluhlantakkan kota Sodom dan Gomora. Jadi saudara dikasih Tuhan, peristiwa ini menjelaskan kepada Anda bahwa sebelum gereja diangkat, saudara-saudara, sebelum gereja berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan, maka Antikristus tidak boleh menyatakan dirinya. Karena dia hanya bisa menyatakan dirinya kalau Tuhan sudah mengizinkan. Sama seperti selama orang benar itu ada di Sodom dan Gomora, Allah tidak berbuat apa-apa terhadap kota itu. Demikian juga selama masih ada gereja di sini, selama masih ada orang percaya di dunia ini, selama masih ada orang Kristen yang percaya kepada Kristus tekun dan menanti-nantikan dia di Indonesia, di Jakarta, dengar baik, saudaraku, Antikristus tidak akan boleh menyatakan dirinya di sini. Yang keenam, kenapa kita mempercayai itu? Karena Allah tidak akan memulai masa tribulasi sengsara pemerintahan Antikristus sebelum gereja disingkirkan. Sebelum gereja disingkirkan ke tempat yang memang mulia, yang pantas untuk dia terima. Yang ketujuh, saudara-saudara. Mengapa? Karena gereja adalah bait Roh Kudus. Ini sangat relevan, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam hati kita sebagai orang percaya. Bukankah Alkitab berkata 1 Korintus 3:16 bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh? Bahwa Roh Kudus diam dalam diri kita, dan bahwa gereja adalah baitnya Roh Kudus. Jadi gereja bukan bangunan yang besar itu, tetapi diri kita ini sendiri. Sehingga saudara-saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu jemaat Tuhan, dengarkan, harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum Antikristus dapat mencapai tujuannya. Haleluya. 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ho katekon. Ya, dari kata kateko yang berarti suatu penahan. Ya, suatu ganjal yang besar, yang kuat. Suatu pengendali yang tidak dapat ditembus. Ya, maka hokatekon, ada yang menahan. Itulah Parakletos, Roh Kudus. Ya, jadi kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, ho anomos tadi, manusia durhaka atau Antikristus tadi itu menyatakan dirinya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, selama gereja ada di sini, selama gereja belum diangkat, selama gereja masih berdiam di dunia ini, dengar baik, Roh Kudus masih ada di sini. Dan Roh Kudus, ya, pneumatos, yang dijuluki sebagai Parakletos itu lah hokatekon, penahan, ya, pengendali yang tidak dapat ditembus, yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Dia akan menahan sampai sekali lagi begitu dia menyingkirkan diri bersama dengan gereja. Saat itulah si ho anomos tadi, manusia durhaka, yaitu Kristus itu, menyatakan dirinya. Sahabat yang dikasih Tuhan, yang ketujuh, kabar baiknya adalah gereja adalah bait Roh Kudus. Tidak mungkin saudara ada di sini dan Tuhan membiarkan Antikristus mencabik-cabik Anda, sementara Roh Kudus diam di dalam dirimu. Itu tidak relevan. Itu tidak tepat.
Dan itu tidak sesuai. Saudara dikasih Tuhan, yang ke-8. Mengapa kita percaya bahwa Antikristus belum real nyata di sini? Belum ada di sini. Dia belum bekerja di sini. Dia bukan antek daripada pandemi ini. Dia tidak ada di balik cairan vaksin. Kenapa? Yang ke-8. Karena kedatangan Kristus bagi jemaat yang bersifat rahasia. Saudara dikasih Tuhan, itulah indahnya menjadi Kristen. Ada tanggung jawab dan ada iman. Rapture adalah suatu hari pengangkatan bersifat rahasia, tanpa ada pengumuman atau tanpa ada pemberitahuan. Ia datang seperti pencuri pada malam hari. Dia banyak ayat-ayat menjelaskannya, misalnya Lukas 12:13, 1 Tesalonika 2, 1 Petrus 3:10, Wahyu 3:3 dan sebagainya. Bahwa dia datang, ya, menjemput gerejanya. Pengangkatan itu berlangsung secara penuh dengan kerahasiaan. Maka itulah sebabnya kalau dikatakan Yesus datang di tengah-tengah masa tribulasi atau post-tribulasi, ayat-ayat ini gugur. Karena kalau Yesus datang di tengah-tengah masa sengsara, ya, masa sengsara itu 7 tahun, jadi 3,5 tahun dia datang, itu sudah tidak jadi rahasia lagi. Karena itu sudah bisa kita hitung. Jadi saudara dikasih Tuhan, mengapa kita mempercayai pre-tribulasi? Bahwa Kristus mengangkat kita sebelum masa sengsara itu. Karena sifatnya rahasia. Dia membuatnya rahasia untuk kita berjaga-jaga dan menantikannya dengan iman dan kesungguhan hati. Yang terakhir, saudara-saudara dikasih Tuhan, karena kedatangan Kristus tidak menunggu tribulasi, tetapi menunggu jiwa-jiwa diselamatkan. Kabar baik yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara lewat pandemi ini, bahwa pandemi ini adalah signal dari Tuhan, pesan yang jelas dari Tuhan, izin dari Tuhan untuk kita bertobat. Karena ada banyak orang Kristen masih terlena dengan dunia. Ada banyak orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus, tapi masih hidup dengan kompromi, hidup bergulat dengan dosa, merasa baik-baik saja jikalau hidup di dalam kubangan-kubangan dosa. Itulah sebabnya Tuhan menunda kedatangannya. Karena dia tidak ingin datang ketika kita tidak siap menyambut kedatangannya. Dia tidak akan membuat rapture terjadi kalau kita masih belum siap menantikan Kristus. Seperti 5 gadis bijaksana yang selalu tersedia, yang telah selalu minyak dan lentera nyala. Jadi sahabat yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan izinkan pandemi ini? Karena dia ingin kita kembali menjadi pribadi yang menantikan dia dengan tekun, taat firman-Nya seperti jemaat Philadelphia, supaya kita diangkat. Ya, dan kalau kita sudah diangkat, urusan dunia bukan urusan kita lagi. Urusan tribulasi Antikristus bukan urusan kita lagi. Itulah sebabnya saudara, Antikristus tidak terlalu penting untuk kita bahas. Yang terpenting adalah pengangkatan. Karena setelah kita diangkat, kita tidak berurusan sedikit pun dengan Antikristus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun orang berkata itu kelalaian, tetapi ia sabar. Kan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya tidak ada satupun dari gereja yang tidak mengalami pengangkatan. Supaya tidak ada satupun dari eklesia yang tertinggal, saudara-saudara. Tetapi semua berjumpa bersama dengan Kristus di awan permai, menerima mahkota, menggunakan jubah yang putih, toga yang berkilau-kilau, untuk memasuki ruang perjamuan kawin anak domba, untuk tinggal bersamanya dalam kekekalan yang tidak akan pernah lagi dapat dibatalkan oleh apapun. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini, mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini? Sudah berlangsung hampir lebih 2 tahun.
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Roma 11 ayat 25 katakan, Tuhan izinkan ini sebagai pintu gerbang, sebagai jalan tol, di mana ada banyak orang akan berbalik dan terbuka matanya. Oh, mereka sudah lama mengabaikan panggilan Kristus. Bahwa ada banyak orang Kristen terlena dengan kehidupan duniawi, terlena dengan kompromi-kompromi yang tidak Tuhan inginkan. Dan pesan ini bagi saudara-saudari kasih Tuhan adalah supaya kita segera berpaling kepadanya. Sebab benar, ini yang benar, bahwa Jesus is coming soon. Tuhan pasti segera. Dia segera datang. Dia segera datang. Karena itulah yang kita nanti-nantikan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, melalui media ini, sebagai hamba Allah, saya akan berdoa untuk Anda. Kiranya doa ini menjamah Anda dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk semua orang percaya yang mendengarkan siaran ini, baik melalui siaran apapun di sosial media. Saya berdoa agar setiap kami mengerti pesan Allah bahwa hari ini Engkau masih mengizinkan gereja di dunia ini. Dan itu artinya Engkau masih menahan sehingga Antikristus tidak boleh menyatakan dirinya di sini. Dan itu pesan yang keras dan kuat bagi kami, bahwa pandemi ini bukan rekayasa iblis bersama dengan anteknya itu Antikristus, si manusia dursila dan durhaka itu. Tetapi ini adalah izin Tuhan untuk membawa kami kepada pertobatan yang sejati, untuk membawa kami pulang kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, agar kami menjadi jemaat Philadelphia, jemaat yang tekun dan taat kepada firman. Menanti-nantikan Engkau datang. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, bukalah pintu berkat, sehingga hati kami semua terbuka kepada kebenaran firman. Roh Kudus menerai kami, sehingga setiap kami diberkati. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya katakan, amin. Shalom saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Tetap setia, tetap tekun, menantikan hari kedatangan Tuhan. Rapture, puncak sukacita orang percaya. Haleluya. Shalom. Betapa baiknya Kau, Tuhan, nyata dalam hidup